Oke, selamat bergabung. Axel Giovanni, Salsabila Arifka. Kameranya di-on-kan dulu. Kameranya dihidupkan dulu. Ya, Axel, hidupkan dulu. Salsabila, kameranya dihidupkan dulu. Selamat berjumpa di pertemuan online kita ketiga. Suara Pak kedengaran, Axel? Axel? Suara Pak kedengaran? Axel? Kedengaran suara Pak? Gita, suara Pak dengaran? Kedengaran, Pak. Oke, ya. Jelas ya? Iya, Pak. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Ya, masih ada temannya yang masuk. Oke. Salsabila masuk ya. Oke, silakan. Ini masih ada yang minta gabung. Itu hari Jumat itu kegiatan apa kamu dengan wali kelas? Yuk, satu sarang ngomong. Kegiatan apa itu? Ini pertemuan meet and greet, Pak. Pertemuan meet and greet. And greet. Oh, ya, nanti Bapak pertimbangkan ya. 3 menit, 5 menit kita mulai ya, karena ini kan terbatas waktunya. Hendra Widiansa, hidupkan kameranya. Dia Lutfanisa, Karina Rahmad Dania, Alvina Mei Hasana. 10 orang yang bergabung. Hendra, hidupkan dulu kameranya. Yang baru masuk kameranya dihidupkan. Ya, masih ada. Lanjut. Kita admin all. 15. Separuh, ini separuh dari jumlah siswa. Ini 4 menit. Kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Tolong jangan salah. Ya, jadi yel-yelnya itu kalau Pak katakan kunci sukses belajar, jawabannya serius, relax, fokus. Ya, serius, fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran online ketiga dengan Zoom ini dapat terlaksana. Kita ucapkan syukur, syukur alhamdulillah ya. Jadi untuk mempersingkat waktu sebelum kegiatan dimulai, sepertinya mikrofonnya ada yang masih hidup ya. Tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Nah ya, kalau Pak lagi jelaskan tolong dimatikan dulu. Nanti kalau bertanya langsung hidupkan, langsung tanya. Ya. Kita yel-yel dulu. Kunci sukses belajar. Serius, relax, fokus. Oke, terima kasih. Sekarang Pak akan masukkan slide screen-nya dulu ya. Kelihatan slide-nya? Kelihatan. Kelihatan. Oke, kalau kelihatan kita mulai. Jadi di pertemuan ketiga ini kita akan masuk materi dinamika rotasi yang bagian yang kedua. Nah, di sini nanti membahas apa? Yang kita bahas adalah momen inersia. Kemarin sudah bahas momen gaya atau torsi. Sekarang kita masuk ke momen inersia. Sekarang Pak lanjutkan. Kita masuk dulu pengertiannya. Apa itu momen inersia? Nah, momen inersia adalah ukuran
kelembaman suatu benda untuk tetap diam atau tetap berotasi terhadap porosnya. Nah, jadi benda itu kalau dia kondisinya diam, ada namanya kelembaman ya. Kalau dia diam itu cenderung untuk diam. Kalau dia bergerak, berotasi, dia cenderung untuk berotasi. Nah, ukuran dari kelembaman ini dinamakan dengan momen inersia. Jadi kecenderungan itu. Ya. Masih ada yang mau gabung? Ya sebentar Pak, masukkan dulu. Lanjut. Apa implikasinya? Apa yang akan terjadi ya? Jika momen inersianya besar, maka kalau kondisi, jadi momen inersianya besar, apa yang terjadi kalau benda itu diam, dia sulit untuk digerakkan. Nah, ya, jadi momen inersianya besar. Jadi kalau kita mau menggerakkannya itu sulit dia untuk bergerak itu. Sebaliknya, kalau dia sedang berotasi, maka kita akan menghentikannya juga sulit untuk kita hentikan. Ini resikonya kalau momen inersianya nilainya besar. Oke, mikrofonnya matikan ya. Yang mikrofonnya masih hidup, tolong matikan. Masih hidup itu, ada yang hidup itu mikrofonnya. Ya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi momen inersia? Ternyata ada 3 faktor. Pertama, massa benda. Ya, massa benda, jadi yang mempengaruhi itu massa benda. Yang nilainya itu sebanding. Jadi semakin besar inersia itu dia sebanding, inersia itu simbolnya I ya. Dia sebanding dengan massa benda. Jika massa bendanya itu naik, bertambah, maka inersianya juga akan semakin bertambah besar juga. Itu satu. Yang kedua, jarak benda ke poros putar sebanding dengan fungsi kuadrat. Nah, jadi inersia itu sebanding dengan jarak, itu adalah R ya, dengan fungsi kuadrat. Mikrofonnya ada yang belum dimatikan, tolong matikan. Nah, fungsi kuadrat, karena ada fungsi kuadratnya nih. Ya. Dia juga sebanding. Jadi apabila jaraknya dijauhkan, maka inersianya juga akan membesar. Tapi membesarnya kelipatan 2 kali. Ya contoh ya. Contoh. Kalau fungsi linier, massanya dijadikan 2 kali semula, karena dia sebanding, maka inersianya juga akan menjadi 2 kali semula. Karena dia sebanding secara linier ya. Tetapi kalau jaraknya dinaikkan, jaraknya ini dinaikkan menjadi 2 kali semula, maka inersianya bukan menjadi 2 kali semula, dia akan menjadi 4 kali semula, karena 2 kuadrat. 2 kuadrat, 2 kali 2 jadi 4. Oke. Ya. Yang selanjutnya, yang berpengaruh yang ketiga, yaitu bentuk benda. Nah, nanti. Kalau bendanya bola, berapa nilainya? Kalau bendanya silinder, berapa nilainya? Kalau batam, berapa nilainya? Nanti ada ketentuannya ini. Kita lihat lebih lanjut ya. Kita amati lebih lanjut. Kita lanjutkan. Sekarang ya, rumus momen inersia. Momen inersia sebuah partikel bermassa M yang melakukan gerak rotasi atau gerak orbital pada jari-jari lintasan R adalah, nah, matikan mikrofonnya. Yang baru gabung, mikrofonnya matikan. Maka didapatkan rumus momen inersia itu I sama dengan M kali R kuadrat. I momen inersia, kilogram meter kuadrat. M massa partikel, kilogram. R jari-jari lintasan dalam meter. Contoh ini ya.
Ini ada benda bermassa M, berjari-jari R, nanti kan dia akan putar ini. Nah, ini ada timbul inersia. Ingat, nah ini perlu diingat ini. Momen inersia itu termasuk besaran skalar. Beda dengan momen gaya. Kalau momen gaya itu besaran vektor. Kalau inersia ini besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Yang hanya memiliki nilai. Implikasinya apa? Nanti hasil perhitungannya itu tidak pernah negatif. Hasil perhitungannya selalu positif. Beda momen inersia kemarin momen gaya kemarin kadang positif, kadang mendapatkan negatif. Tapi untuk inersia tidak seperti itu. Dia nilainya selalu positif karena skalar. Ya. Kita lanjutkan. Momen inersia total. Jadi apabila ada lebih dari satu benda ya, pada sistem tersebut, maka inersianya inersia total atau disimbolkan dengan I total ya. I total. Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 benda. Ya, masing-masing jaraknya ada M1 ini berada di poros, M2 ini ada R-nya, ada R-nya juga, ada R-nya juga. Nah, maka yang seperti ini harus kita cari I totalnya. Ya, I totalnya yaitu sigma Mn dikali Rn kuadrat. Yang baru gabung, matikan kameranya, matikan mikrofonnya, sehingga I totalnya itu tinggal kita hitung saja inersia masing-masing. Hitung inersia 1, hitung inersia 2, terusnya hitung inersia sampai ke IN. Nanti hasilnya positif semua, positif, tinggal kita jumlahkan saja. Nanti hasilnya berapakah kilogram per meter kuadrat. Yuk, sampai di sini. Pak kasih kesempatan sebentar kalau ada yang ingin bertanya. Ya, boleh? Cukup ya, masih menyimak ya? Nah, kalau masih menyimak, kita lanjutkan lagi. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang seperti yang Pak sampaikan tadi ya. Seperti yang Pak sampaikan tadi, ternyata bentuk benda itu sangat mempengaruhi nilai dari inersia itu. Nah, ini banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contoh batang. Ya, batang, silinder, porosnya di pusat. Ternyata rumus inersianya adalah nih, I sama dengan 1/12 M kali L kuadrat. M-nya itu massa batang, L-nya itu panjang batang ini dikuadratkan. Batang silinder poros melalui ujung. Nah, diputarnya di ujung sini. Kalau tadi kan diputarnya di tengah. Sekarang diputarnya di ujung. Di ujung mutarnya. Apa yang terjadi? Berubah lagi rumus inersianya. I sama dengan 1/3 ML kuadrat. Nah, jadi 1/3 dia, ini 1/12, ini jadi 1/3. Dan seterusnya, bisa Anda tonton nanti, ya, tonton kembali, atau lihat di literatur yang lain. Nah, itu rumusnya masing-masing beda. Ya. Namun, Pak kasih di sini sedikit. Dari 9 ini, ada yang sering masuk dalam soal. Ya. Nomor 3, nomor 4 ini, nomor 5, ini jarang masuk soal. Ya, nomor 7, nah itu jarang. Nomor 9, yang sering masuk, nah ini yang paling masuk. 1 silinder pejal, yang sering masuk di soal, I sama dengan 1/2 MR kuadrat, M massa, R itu jari-jari silindernya dikuadratkan, dan satu lagi bola pejal. Nah, ini Pak kasih ya, Pak kasih rahasianya. Ini yang sering dipakai dalam soal.
Kalau silinder bola pejal, I-nya adalah 2/5 mr kuadrat. Tapi yang lain pun ya silakan untuk dipahami ya. Namun yang paling penting yang fokusnya dua ini. Ya, dua ini. Kemudian ini juga pernah ada juga pernah di ujian nasional kali ini. Ya, dua ini. Ya, pernah juga di ujian nasional. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke contoh soal ya, contoh soal. Oke. Dua bola masing-masing M1 2 kg dan M2-nya 3 kg. Dihubungkan batang ringan tak bermassa seperti gambar. Ini M1 jaraknya 20 cm dari poros putarnya. Ini M2 jaraknya 30 cm dari poros putarnya. Oke. M1-nya ini 2 kilo ya. 2 kg. M2-nya ini adalah 3 kg. Ini berarti jarak ini adalah R1. Jarak ini adalah R2. Ya, R2. Jika sistem bola diputar di titik sumbu di titik A, nah sumbunya di titik A ini, di titik A ini sumbunya, ini poros putarnya, ya poros putar. Besar momen inersia sistem. Karena dia lebih dari 1, maka yang ditanya itu adalah inersia total. Nah, inersia total ya. Inersia total itu karena dia ada 2 benda, berarti inersia 1 ditambah dengan inersia yang kedua. Kita cari inersia satunya. Inersia 1 adalah M1 dikali R1 kuadrat. Berapakah M1-nya? 2 kilo. Berapakah R1-nya? Tolong hati. Ini satuannya senti. Di sini diminta meter. Oh, berarti diubah dulu ke dalam meter. 20 cm itu sama saja 2 kali 10 pangkat min 1 ya. Jadi 0,2. Itu 2 kali 10 pangkat min 1. Kita kalikan saja. 2 kali 2, 4. 4 kali 10 pangkat min 1 itu 0,4 kilogram meter kuadrat. Dapatlah I1-nya. Ya. Mikrofon dimatikan. Tadi ada ayam bunyi, yang siapa itu? Kalau bertanya baru dihidupkan ya. Sekarang kita cari I2. Lakukan cara yang sama, berarti rumusnya M2 dikali R2 kuadrat. Berapakah M2-nya? 3 kilo. Oh, sorry nak ya. Maaf ya. Ini tadi salah ya kita ya. Salah. Ini ada fungsi kuadrat ya. Lupa kita ada fungsi kuadratnya. Ya, sorry. Ini 2. Ini kuadratkan dulu. 2 kuadrat, 2 kali 2 berarti 4. 10 pangkat min 1 kuadrat itu jadi 10 pangkat min 2. Nah, 10 pangkat min 2. Lupa kuadratnya. Sama dengan 2 kali 4 ini 8. 8 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini sama dengan 0,08. Lupa kuadratnya tadi ya. Nah, kita lanjutkan. Ini 30 cm. Jadikan meter 30 per 100. Berarti 0,3. Jadikan bilangan per pangkat 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Oke, kita kuadratkan dulu. Ini 3-nya nunggu. 3 kuadrat ini 9. 3 kali 3 ya. 10 pangkat min 1 dikuadratkan jadi min 1 kali 2 jadi min 2. Maka ini 3 kali 9, 27. Kali 10 pangkat min 2. Jadikan bilangan desimal lagi. Komanya harus ada 2 belakang koma. Berarti 0,27 kilogram per meter kuadrat. Ya. Ini kilogram per meter kuadrat.
Nah, tinggal kita tambahkan saja. Berarti 0,08 ditambah dengan 0,27. Ini pasti 5, 8 tambah 7, 5, 2, 0 tambah 2, 2, tambah 1 jadi 3, berarti 0,35 kilogram meter kuadrat. Selesai, berarti jawabannya adalah yang E. Ada pertanyaan? Silakan. Yuk. Silakan. Fajria Agustina. Adakah pertanyaan? Hidupkan kamera mikrofonnya. Cinta. Adakah pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan, mikrofon matikan kembali biar suara Pak bisa terdengar dengan jelas. Yuk. Contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini jangan langsung bayangkan ini rumit ya. Kalau sudah paham konsepnya ini jadi gampang ini kok. Gampang. Ini ada 3 buah benda bermasa M, bermasa 2M, bermasa 3M. Ini poros putarnya, ini pusat putarnya, ini pusat koordinatnya ya. Pusat koordinatnya. Dari titik O ini ke M itu jaraknya 2A. Dari titik O ini ke massa 2M ini jaraknya A. Dari titik O ke massa 3M ini juga jaraknya A. Oke. 3 buah partikel dengan massa M, 2M, dan 3M dipasang pada ujung kerangka yang masanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang XY. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, nah ini keywordnya nak ya. Tadi ini kata kuncinya. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y. Diputar terhadap sumbu Y. Nah, ini porosnya, ini poros putarnya. Nah, poros putarnya di sini, mutarnya di sini di sumbu Y. Yeah. Maka momen inersia sistem berarti juga sama. Yang ditanya itu adalah I total. Jawab, I total itu karena ada 3 ya. Kita anggaplah ini I1. Nanti ini M1 ya. Kita anggaplah M1. Ini kita anggaplah M2. Yang ini kita anggap M3. Yang ini berarti R1. Yang ini berarti nanti ya ini R-nya. Nanti yang ini adalah untuk R3-nya. Nah, ingat, maka rumus ini jawabannya adalah I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita cek dulu. Adakah bendanya berada di poros putar? Nah, itu ya. Adakah bendanya di poros putar? Jika ada, itu inersianya langsung 0. Karena jaraknya ke poros putar kan 0. Kita cek, oh ternyata M2 ini itu berada di poros putar. M2 itu berada di poros putar. Ini langsung nilainya 0, tidak usah dihitung lagi. 0. Karena jaraknya terhadap poros putar tidak ada. 0 ya, 0. Nah, tinggal yang ada itu berapakah nilai I1-nya, berapakah nilai I3. Baru kita hitung. I1 M1 dikali R1 kuadrat. M1 masanya M, R1 jaraknya adalah 2A kuadrat. Berarti M 2 kuadrat 4, A kuadrat adalah A kuadrat. Sehingga 4-nya ke depan, maka jadinya 4 MA kuadrat, kilogram meter kuadrat. Oke, itu adalah I1. Kita sekarang hitung I3 ya, I2 tadi sudah 0 ya, karena dia berada di poros putar. Kita hitung I3. M3 dikali R3 kuadrat. M3-nya berapa? 3M.
Jaraknya berapa? Ini jaraknya ya ke poros putar ya. Yaitu sebesar A. Dikuadratkan. Sehingga ini A dikuadrat A kuadrat 3M jadi dia 3M A kuadrat kilogram. Tinggal kita jumlahkan saja. Ini adalah 4M A kuadrat. Yang ini adalah 3M A kuadrat. 4 tambah 3 adalah 7 MA kuadrat kilogram meter kuadrat. Selesai. Jawabannya adalah E. Oke, E. Ada pertanyaan? Tidak ada? Yuk, kasih kesempatan. Natasha. Ayo, Syah. Udah, Pak. Udah ya. Oke, bagus. Kalau tidak. Satu lagi, Carina. Karina apa Carina nih? Karina ya. Hidupkan kameranya, mikrofonnya Karin kalau ngomong. Oke, tidak ya. Yuk. Kalau tidak ada, tiba soalnya, saatnya soal lah. Latihan. Kita mulai masuk ke latihan. Cukup latihannya contoh soal 2 soal, sekarang latihannya. Nanti kerjakan ya. 2 bola dihubungkan dengan kawat yang panjangnya 50 cm. Ini ada panjangnya 50 cm seperti gambar. Ada masanya M1, ada masanya M2. Masa kawat diabaikan dan kedua bola diputar dengan sumbu putar tegak lurus kawat pada M1. Nah, ini porosnya. Ya, ini porosnya sudah kelihatan nih porosnya. Ini poros putarnya. Pertanyaannya, berapakah momen inersia sistem? Jadi nanti ditanya itu adalah total. Nah, total ya. Oke, itu nomor 1. Nomor 2. Nah, nomor 2. Sama seperti yang tadi. Ya, yang tadi hanya bedanya pertanyaannya ya. Kalau tadi yang sumbu putarnya itu adalah sumbu Y, sekarang yang Pak buat sumbu putarnya adalah sumbu X. Jadi sumbu putarnya sumbu X. Sumbu X itu ini nak ya. Nah, ini sumbu X itu. Ini pertanyaan yang A. Pertanyaan yang A. Dan itu pertanyaan A. Ini pertanyaan yang A. Jadi sumbu putarnya adalah sumbu X. Ini sumbu X-nya. Ya. Yang B, sistem diputar melalui pusat koordinat titik O, tegak lurus bidang gambar. Nah, ini titik O-nya tegak lurus. Ya, jadi dia tegak lurus seperti ini. Ini titik O. Posisinya tegak lurus bidang gambar. Jadi Kak, ini bidang gambar ya. Nah, itu jadi kita mutarnya ke seperti itu. Mutarnya. Atau seperti ini boleh. Yang penting dia tegak lurus bidang gambar. Melalui titik O. Ini adalah yang itu. Yang terakhir, batang AB masanya 1 kilo diputar melalui ujung A. Awal-awalnya di ujung A. Ternyata momen inersianya ini adalah I1-nya. Ketika ini masanya ya, ini masa, itu diputar ujungnya adalah di A, ujungnya di sini. Nah, itu dapatlah nilainya adalah 4 kg per meter. Sekarang, jika diputar melalui pusat O, nah putarannya geser di sini. Berapakah inersianya? Nah, ini inersia tadi ya. Keywordnya Pak kasih gunakan rumus perbandingan. Ya, rumus perbandingan. Ada. Selesai? Selamat mengerjakan, semoga sukses. Indikator penilaian pada pertemuan ketiga ini, kalau ini Anda kerjakan dengan benar, maka dapat nilai 100. Absen di YouTube, di Zoom atau YouTube, 20. Buat ringkasan plus jawaban soal dikirim ke GC. Biasa ini kita paling lambat jam 6 sore ya. Jam 6 sore akan Pak tutup nanti kalau jam 6.
kerjakan dengan sungguh-sungguh soal itu. Kalau tiga-tiganya bisa benar semuanya, maka nilainya 60. Ditotalkan 20 tambah 20 tambah 60 menjadi 100. Keputusannya ada di Anda, mau dapat nilai 100 atau berapa, Pak serahkan sepenuhnya dengan Anda. Oke. Ada, kalau kita lihat sini, ada 32 orang yang berpartisipasi untuk hari ini, alhamdulillah ya. Tapi monitor masing-masing nih. Kalau masuk baru 5 menit terakhir, itu jangan ngabsen dianggap di Zoom, tidak di Zoom absennya, nanti absen di IT ya. Nah, tapi kalau dari awal lebih dari 10 menit, nah itu tidak usah lagi, biar tidak numpuk di YT-nya. Kalau numpuk di YT-nya, akibatnya ada yang terdelete. Akhirnya nilai 20-nya hilang. Paham ya? Paham. Ada pertanyaan sebelum Pak tutup? Tidak. Tidak ada. Kita yel-yel dulu penutupan ya. Kameranya on, kamera dan mikrofonnya di-on-kan semua. Sudah? Biar rame. Pak minta tidak apa-apa di rumahnya kuat-kuat ngomongnya, yel-yelnya. Biar tetangga itu pada bingung itu. Ini siswa, apa ini siswa SMA 1 ini ya? Tidak usah takut, itu tanggung jawab Pak Azhar ya. Kalau dia nanya, Pak Azhar yang nyuruh gitu kan. Kalau dia memang masih marah, ya tidak usah ditanggapi, lari ya. Jangan ngomong Pak Azhar lagi, tidak usah. Kalau dia masih marah juga, nanti ngomong kata Pak Azhar, kan ribut ya, panjang urusannya. Ya, sekali saja. Kalau dia nanya, kata Pak Azhar, kalau dia berulang-ulang, ya diam, lari. Kita mulai. Kunci sukses belajar. Serius. Relax. Fokus. Belum semangat nih, ini ya. Belum semangat nih. Ulang. Remedial. Ya. Remedial, yel-yel. Oh, ini apa ini ya? Yel-yel membaca remedial ini kan. Oke, ulang. Kunci sukses belajar. Serius. Relax. Fokus. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, ya calon-calon orang yang sukses, ya Pak doakan Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Pak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time ya. Terima kasih.